untuk orang yang meninggal, yang pasti sampai itu yang pertama adalah sedekah. Pasti itu. Ya. Siapapun yang bersedekah, yang penting dia niatkan untuk almarhum, itu sudah sampai. Amal jari almarhum itu sudah luar biasa. Setiap orang melaksanakan sholat di masjid ini terus mengalir. Tapi sebenarnya kalau kita buka hadis Bukhari Muslim, ada sedekah yang paling besar pahalanya, Pak. Ada sedekah yang paling besar pahalanya, bukan bangun masjid. Bukan. Jadi saya pernah mengumpulkan hadis-hadis tentang sedekah. Mana sedekah yang paling banyak pahalanya? Bukan bangun masjid. Yang paling besar pahalanya adalah mengalirkan air. Itu Bukhari Muslim. Sumur bor. Kenapa? Orang pakai berwudu, itu sudah berpahala. Sisa bekas wudu itu turun ke tanah, diminum oleh semut, itu berpahala. Turun ke akar rumput, itu berpahala. Turun ke bawah, kemudian diminum oleh cacing, itu berpahala. Turun ke bawah ke akar-akar tanaman, itu naik kemudian menjadi pahala. Ketika dia berbuah atau daunnya lebat, itu menjadi sedekah untuk seluruh makhluk, itu bersedekah. Ketika orang minum air itu 40 hari, 40 malam baru habis di dalam perutnya ketika dia minum. Bayangkan kalau setiap hari dia minum, kemudian setiap hari dia berzikir dan membaca Al-Quran di pondok-pondok pesantren tahfizul Quran. Bayangkan berapa juta, bahkan berapa triliun pahala yang mengalir tiada henti. Bukan hanya dari manusia, tapi juga dari binatang. Kalau masjid nanti ditempati sholat baru pahala. Orang tinggalkan tidak berpahala lagi. Kalau air diminum 40 hari ikut terus. Kebaikan yang kita lakukan kita dapat terus pahalanya. Berapa orang yang minum air itu? Itulah sehingga mengalirkan air itu adalah pahala yang sangat luar biasa. Ya, makanya kalau ada masjid dibangun, Pak, usahakan ikut andil di sumur bornya. Ada pondok pesantren ikut andil untuk sumur bornya. Kenapa? Pahalanya tidak berhenti mengalir. Hatta yaumil qiyamah itu, Pak, luar biasa itu pahalanya. Makanya ada orang itu yang bagi-bagi air. Makanya sampai hari ini Pak Sandak sepakat itu kalau air dijual. Pengusaha galon itu Pak jadi masalah sebenarnya juga. Jangan tersinggung ya. Saya pernah diwasiatkan mursyid kami itu di Aceh. Syekh Muhammad Nur dia bilang mengatakan begini. 2 pekerjaan nak jangan kerjakan, hindari. Bukan haram, tapi hindarilah. Apa? Yang pertama jual air. Yang kedua tukang sensor. 2 pekerjaan itu hilang betul berkahnya itu dia bilang. Lebih banyak ongkosnya daripada penghasilannya. Hidupnya juga tidak tenang. Betul Pak, ya, tidak ada tukang senso yang kaya. Yang ada itu kaya penjual kayu. Air itu kan sebenarnya sedekahnya Allah untuk kita. Kita tidak sama kalau es batu. Nah, dengan kemasan seperti itu kan lain. Tapi kalau kayak airan itu ya saya masih ini. Kalau kayak air galon itu biasa saya kasih tahu penjual air galon. Bagaimana keuntungannya jual air galon? Bilang tidak ada. Cuma tidak baik aja kalau berhenti. Iya, saya sering tanya, tapi tidak apa-apa lah, ini penjelasan ulama, mau sepakat tidak sepakat wallahu alam. Saya tidak anukan, tapi itu pesan beliau. 2 pekerjaan ini jangan kau lakukan. Tapi dia tidak mengatakan haram, dia mengatakan lebih baik menghindari, kecuali tidak ada yang kau bisa lakukan ya, bisa kau kembali ke situ. Iya, tapi itu bukan untuk mas saldo istilahnya, tapi itu hanya untuk perjalanan hidup saja. Iya, itu pesan beliau. Itu tadi, makanya untuk almarhum ini sedekahkan. Bahkan tidak diniatkan khusus untuk orang yang meninggal. Kalau ada anak-anaknya melakukan kebaikan, itu masuk. Karena di dalam Islam ada namanya syafaat pahala. Ini enak sekali Pak. Kita untung ada syafaat pahala. Cuma orang yang tidak punya keturunan itu jadi masalah. Manras itu menang. Orang yang punya keturunan itu punya anak melakukan sholat, itu jalan terus pahalanya orang tuanya. Kenapa? Karena ada bonus. Bahkan dalam hadis itu Rasulullah mengatakan, siapa yang meninggalkan 2 atau 3 anak perempuan ahli ibadah, ibu bapaknya tidak disentuh api neraka. Itu berkahnya anak perempuan. Hanya bersyukurlah yang punya anak perempuan. Kalau tidak ada sabar mati. Laki-laki bisa memberi syafaat tapi dengan jalur penghafal Al-Quran. Itu pun kalau bisa menghafal sampai meninggal. Karena penghafal itu bahaya juga. Kalau dia lupa, itu dicelupkan di dalam api neraka sampai keluar bara api di dalam mulutnya mengalir. Itu bahaya. Makanya saya pernah dikasih tahu oleh salah seorang ulama hafiz Quran. Dia bilang kalau ada anak-anakmu menghafal Quran, suruh dia talaki langsung kepada Allah. Kalau dia sudah hadapkan ke gurunya, suruh sholat sunat, di situ dia khatamkan Al-Quran. Nanti setelah itu dia hadapkan kepada Allah, bahwa aku sudah setor hafalanku kepadamu ya Allah. Mohon engkau yang menjaga.
Nanti kalau lupa, nanti Allah kembalikan. Kalau di store sama guru, hilang itu. Itu dia pesan beliau. Makanya dia mengatakan store kepada Allah. Makanya Imam Abu Hanifah itu 2 kali khatam Al-Qurannya sehari semalam. 1 kali di dalam sholat, 1 kali di luar sholat. Termasuk Ahmad bin Hanbal juga demikian. Jadi dia sholat kemudian khatamkan Quran. Itu store kepada Allah. Dan salah satu tirakat kalau mau jadi imam, khatamkan Al-Quran di dalam sholat selama 40 hari berturut-turut supaya Al-Quran itu masuk. Kalau kita baca, dia akan dibaca keluar. Jadi bukan dari luar ke dalam, tapi dari dalam keluar. Ada imam itu baru basmalah, kita sudah rasa tembus terkoneksi karena dia sudah dari dalam Al-Quran, bukan dari luar. Jadi dia mengatakan 40 hari kau khatamkan Al-Quran dalam sholat sunnah. Oh, itu tidak mudah, Pak. Tapi kalau saya ngaji biasa imam, saya tidak berani jadi imam. Kita ini bagus sekali, masjid kita ini luar biasa. Dia sudah ikuti kaidah tasawuf betul. Tempat imam itu kan, kalau imam itu lewat samping masuk ke sini, sholat sunat di dalam. Nanti ikamat orang baru masuk ke sini. Sudah doa bersama kembali ke tempatnya sunan. Itu kan tempatnya Rasulullah. Tempat imam yang disebut mihrab ini kan khusus. Itu yang terkoneksi langsung. Makanya imam itu jangan lewat pintu makmum. Kalau imam lewat pintu imam, insya Allah itu bacaannya tidak tersendat. Itu pesan ulama sufi. Yang kedua, sholat sunatnya di dalam, jangan di luar. Selalu di dalam situ, di rumahnya Rasulullah. Jangan keluar, nanti iqamat baru keluar. Kalau imam bisa lakukan 3 tahun saja berturut-turut, dalam tarekat itu dikatakan dia tidak akan mati kecuali jumpa dengan Rasulullah. Rasulullah akan mendatangi dia. Itu kuncinya. Kemudian biasanya imam itu paling lambat tidur. Ustaz, imam pemimpin itu paling belakangan. Nanti masyarakatnya tidur baru dia tidur. Jadi kalau di Makassar dipakai, Pak, parah. Pemimpin tidak tidur sampai pagi. Karena banyak begadang di pos ronda. Kayaknya usahakan mengakhirkan di sholat isya, doakan semua isi kampung. Kirimkan Fatihah, koneksikan dengan kita. Karena ruh itu bisa terkoneksi. Koneksikan dengan kirimkan Fatihah. Kalau dia tembus, maka ketika ada jamaahnya mau meninggal, itu dia bisa mimpikan di malamnya minta izin. Dan itulah yang dilakukan imam-imam dulu, sehingga dia bisa tahu kalau ada jamaahnya mau wafat. Itu amaliyahnya. Tapi ya anak-anak kita, kirimkan Fatihah. Sebut ila ruh wa nafsu wa jasad. Kemudian sebut namanya, kemudian kirimkan Fatihah. Setiap malam, 11 kali. Kalau malam Jumat, 41 kali. Suami kita kirimkan Fatihah. Tapi jangan mengatakan ila arwahi. Oh, itu tidak bisa itu. Karena itu sudah mati. Iya, ila ruh. Kenapa? Ketika ada masalah, koneksi langsung itu. Karena ruh itu akan bersilaturahmi setiap waktu. Ini yang dilakukan ulama sufi, bisa bersilaturahmi dengan muridnya dalam batiniah. Sehingga dia bisa merasakan kehadiran para mursyid-mursyid ketika sudah tinggi. Nah, itu sebenarnya bisa sih kita lakukan. Oh, ini sudah 1 jam. Kemudian, tadi sedekah. Yang kedua, usahakan doakan. Ziarahi kuburnya. Saya dulu itu malas sekali ziarah kubur, Pak. Tapi berkat ulama-ulama mengajarkan, saya buka kitab-kitab hadis, baru saya paham. Seandainya, dulu kan pahamku begini. Tidak usah datang ke kuburan, cukup di tempat sholat. Kita selesai salam, kirimkan Fatihah. Kan sama, Ji. Kan dikirimkan ke ruhnya, datang ke kuburan, sama, Ji. Di masjid lebih bagus, tidak capek-capek lagi datang ke kuburan. Selesai salam, kirimkan Fatihah. Kan sama, Ji, mengirimkan, kan? Terkoneksi dengan ruhnya. Itu dulu yang saya pahami. Tapi setelah membaca, setelah mempelajari, ternyata kenapa Rasulullah disuruh ziarah? Seandainya doa sudah cukup, Nabi tidak disuruh ziarah. Ternyata ziarah itu penting. Cuma susah mengikuti Nabi ziarah. Karena Nabi itu ziarah kubur malam Jumat, jam 11 sampai subuh. Makanya pulang dari ziarah, itu Nabi sholat subuh membaca 2 surah. Alif Lam Mim Tanzilu dengan Al-Insan. Yang banyak orang salah paham, dia kira sunnahnya sujud tilawah, padahal bukan. Yang sunnah itu membaca 2 surah. Di subuh Jumat itu disunnahkan membaca Alif Lam Mim Tanzilu di rakaat pertama dan Al-Insan di rakaat kedua. Jadi bukan sujud tilawah. Cuma kebetulan di Alif Lam Mim Tanzilu ada ayat as-sajadah, makanya tidak sujud tilawah. Makanya ada imam itu potong 3. Ya, tidak ambil Al-Insan kan. Itu kalau di kitab-kitab fikih itu. Makanya ulama kita itu menjelaskan tentang mana kedudukan sunnahnya di situ. Bukan sujud tilawahnya. Nah, kalau ziarah malam Jumat, memang, Pak. Coba pernah kita ziarah, datang sendiri ke kuburan, tidak ada yang temani.
hanya mendengarkan bunyi jangkrik, pasti kita mengatakan, kalau aku wafat seperti itu, maka iman akan bertambah kuat. Nah orang siara sekarang marrombongan, baru masuk, baru upload lah, mudah-mudahan didapatkan. Apalah apa, tidak mendoakan. Itu kuncinya. Iya, ziarah sendiri, duduk, menunggu sampai waktu larut malam, doakan orang-orang yang ada di alam kubur. Dengarkan bunyi-bunyian yang ada di situ, maka kita mengatakan, kalau aku wafat seperti itu. Makanya Umar bin Abdul Aziz ketika imannya mulai lemah, maka dia datang ke kuburan untuk duduk semalam suntuk. Itu bisa kuatkan iman kembali. Nggak ada pejabat berani. Kemudian kalau datang ke kuburan, ya doakan, karena mereka itu melihat. Makanya ini terakhir Pak, perlakuan orang mati itu persis perlakuan orang hidup. Coba, kalau kita masuk ke rumah orang, salam. Kita juga ke kuburan, salam. Yang kedua, buka sandal. Ketika ke rumah orang, buka sandal, mu'ihlana. Ketika masuk ke dalam kubur juga buka sandal. Yang ketiga, jangan engkau melangkahi batu nisan, apalagi duduk di atas nisan. Itu persis sama dengan orang hidup. Jangan kau melangkahi orang yang ada duduk di situ. Itu perlakuan orang yang sudah meninggal. Itu persis sama perlakuan kita kepada orang hidup. Itu sebenarnya rumput-rumput yang tumbuh di atas kuburan itu jangan dicabut. Karena itu menjadi sedekah untuk almarhum. Ketika dinaungi semut, ketika ada binatang yang berlindung di situ, maka itu menjadi sedekah untuk almarhum. Kecuali rumputan itu sudah membuat kotor, bisa dirapikan. Tapi ketika ada kayu yang tertancap akarnya sampai bisa tembus ke tulang-tulang jenazah, maka bunuh kayu itu dihormatil jenazah. Itu penting, bukan? Karena banyak kuburan Pak, sebenarnya cuma kita kuburan tidak teratur. Susah, kita tidak mau tidak langkahi, tidak bisa. Makanya itu yang penting. Kemudian menghajikan orang meninggal itu versi fikih ada dua. Ada orang yang bisa tidak dihajikan Pak. Yang mana? Yang tidak pernah berniat haji. Makanya saya kasih tahu, ini penutupnya ya. Kalau punya uang, daftar ke haji, tidak usah di plus. Yang umum saja, ambil lama sekali, bukan urusan tak yang lama. Yang penting mendaftar. Karena kita tidak berangkat, bukan karena tidak mampu, tapi karena terhalangi oleh aturan negara. Maka orang itu dihukumi berhaji. Ada yang parah, dia sudah daftar di umum, dia bilang, lama sekali, nah tarik uangnya baru berangkat umrah. Oh itu orang terbalik otaknya itu. Saya mengatakan terbalik, karena hajinya wajib, umrahnya sunnah. Itu sama dengan jual HP-nya baru beli pulsa, itu persis sama. Iya, nggak usah kalau nggak berangkat, nggak usah pikirkan itu. Yang penting sudah mendaftar. Kenapa? Karena kita tidak berangkat bukan karena tidak mampu, tapi karena terhalangi oleh aturan negara. Dan itu tidak menggugurkan haji yang kita niatkan. Itu sudah dapat. Itu kuncinya. Makanya kalau ada orang tak mendaftar, dan bilang 30 tahun, bukan urusan itu. Yang penting sudah mendaftar. Ketika kita meninggal kala, orang bisa hajikan kita. Karena kita sudah berniat untuk haji. Ini penting saya sampaikan, jangan sampai salah kaprah. Tentang masuk latar lalu lama menunggu apalagi di Sulawesi Selatan kan. Kalau sih berapa? Oh lebih lama lagi. hampir 40 tahun kayaknya. Makanya kalau sudah masuk TK, daftar haji. Insya Allah selesai S2 baru bisa berangkat. Insya Allah. Saya kira ini yang penting saya wasiatkan. Persiapkan diri kita. Tapi insya Allah Rasulullah itu sudah menunggu kita. Satu surah jangan tinggalkan. Kalau bisa hafal-hafal. Suratul Mulk, Tabarak. Karena siapa yang menghafal surah ini insya Allah akan dijamin di alam kuburnya tidak akan kena siksa. Bahkan kita bisa menyelamatkan orang ketika dimasukkan ke dalam lahat. Ambil 2 genggam tanah, bacakan surah Al-Qadr 7 kali. Itu di kitab Iyanatut Talibin, walaupun ada mengatakan hadisnya lemah, hadis dhaif, 7 kali. Kemudian taburkan di kain kafan, kemudian taburkan yang di tangan kanan itu menyentuh bagian wajahnya. Siapa yang melakukan itu maka si mayit ini tidak akan terkena azab kubur. Walaupun hadisnya diperselisihkan, tapi di kitab Iyanatut Talibin, kitab-kitab para ulama Ahlus Sunnah wal Jamaah itu meyakini. Tapi saya yakin bahwa hadis dhaif boleh dipakai dalam rangka fadailul amal. Semua ulama sepakat. Makanya doakan. Kita datang ke kuburan doakan. Di rumah kita doakan. Sebenarnya itu koneksinya dengan orang meninggal itu bisa. Sesungguhnya mereka itu tidak mati di sisi Allah.
Beliau ini, saya mengatakan istrinya beliau, tadi saya kenapa kirimkan Fatihah. Saya justru kagum dengan istri beliau. Walaupun saya tidak pernah ketemu. Kenapa? Dia yang orang hebat. Dia orang hebat. Sebagaimanapun hebatnya seorang laki-laki, tapi lihat siapa yang di samping. Ini penopangnya. Karena beliau yang lebih dulu meninggal dibanding istrinya. Makanya karirnya itu tidak pernah turun hingga dia wafat. Tapi ketika terbalik, istri yang lebih dulu mati, meninggal, maka laki-laki itu bisa drop. Makanya coba lihat, Soeharto orang hebat, kapan dia jatuh? Ketika Ibu Tin wafat. Habibie orang hebat, kapan dia tidak bisa melakukan apa-apa? Ketika Ibu Ainun wafat. SBY, siapa tidak kenal beliau? 2 kali jadi presiden, Panglima TNI. Tapi kapan dia tidak bisa melakukan gerakan yang kuat dan mengambil kebijakan sempurna? Ketika Ibu Ani tidak ada di sisi. Demikian juga dengan Rasulullah ketika Khadijah wafat. Makanya sehebat apapun laki-laki, lihat wanitanya. Itu yang penopang paling kuat. Makanya saya wasiatkan semua jamaah, cintailah istri sepenuh hati, karena rahmat, berkah, keberhasilan di situ kunci. Itu juga. Kalau ada laki-laki yang mencoba mempermainkan wanitanya, lihat, pasti dia jatuh. Tidak usah jauh, pimpinan pondok pesantren saja yang hafal Quran, hafal hadis, bisa sehina-hinanya. Padahal dia sudah hafal Quran ketika dia melakukan penyelewengan. Apalagi yang tidak hafal Quran, tengah hati. Jangan tunggu dia selamat. Kan begitu, yang hafal Quran saja bisa dijatuhkan oleh Allah. Makanya disebut waswas tadi. Hati-hati di situ. Dan beliau ini kokoh, hebat, itu karena istri beliau. Dan istri beliau itu, saya mengatakan, dia adalah salah satu dari kekasih Allah. Pasti punya amalan tertentu. Tidak mungkin tidak. Dan bisa kita tanyakan ke keluarga. Beliau itu yang paling kuat. Makanya saya kira ini yang penting saya wasiatkan. Mudah-mudahan ada manfaat. Mohon maaf atas segala kekurangan. Tidak ada niat untuk menggurui, tapi ini karena amanah. Bukan berarti saya yang pintar Pak berdiri di sini, tidak. Ini sebenarnya kita yang lebih banyak bicara, ini yang lebih banyak tanggung jawab. Yang lebih banyak diam itu yang selamat. Nanti saya cuma kalau tidak bicara kita tidak dapat apa-apa. Itu masalah. Makanya mudah-mudahan ini ada asbab. Doakan kami, saling mendoakan. Semoga kami tetap istiqamah. Jazakumullahu khairan. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Nasrun minallahi wa fathun qarib wa basyiril mu'minin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.